Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septorini, mahasiswa dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawaria, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2. Saya di sini akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan. Nah, saya di sini terdapat 4 poin, yaitu pertama, perubahan sosial akibat teknologi. Pengertian perubahan sosial. Ada beberapa menurut para ahli pengertian perubahan sosial, yaitu 1. Kingsley Davis. Perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya pengorganisasian buruh menyebabkan perubahan hubungan buruh dan majikan. 2. Max Weber. Perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau social relationship, atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Nah, kalian tahu apa itu teknologi? Di sini, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Bentuk-bentuk perubahan sosial, yaitu 1. Perubahan yang lambat dan cepat. Perubahan yang lambat atau evolusi adalah perubahan yang biasanya tak terencanakan, terjadi karena masyarakat ingin menyesuaikan dengan kebutuhan, keadaan, atau kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. 2. Perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi tidak membawa pengaruh langsung atau berarti dalam masyarakat. 3. Perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak yang menghendaki perubahan dalam masyarakat, bisa dari seseorang maupun institusi, swasta maupun pemerintah. Dampak teknologi bagi kehidupan masyarakat. Dampak positif. 1. Munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. 2. Berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru yang merupakan penerapan dari diferensiasi struktural. Dampak negatifnya. 1. Konsep disorganisasi sosial merupakan proses melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan. 2. Cultural shock atau guncangan budaya. 3. Kesenjangan budaya merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya akibat terjadinya perubahan serta pergeseran kebudayaan. Nah, yang kedua, perubahan sosial yang diakibatkan oleh budaya. Pengertiannya, sosial dapat dikatakan sebagai perubahan yang terjadi dalam atau mencakup sistem sosial. Proses-proses perubahan sosial. 1. Difusi. Difusi intra masyarakat, yaitu difusi unsur kebudayaan antara individu atau golongan dalam satu masyarakat. Difusi antar masyarakat, yaitu difusi unsur kebudayaan dari satu masyarakat ke masyarakat yang lainnya. 2. Akulturasi. Akulturasi atau kontak kebudayaan merupakan proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya tanpa menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan asal. 3. Asimilasi. Ada faktor pendorong asimilasi, yaitu 1. Toleransi antara kebudayaan yang berbeda. 2. Adanya musuh bersama dari luar. Ada faktor penghambat asimilasi, yaitu 1. Terisolasinya kehidupan berkelompok. 2. Kurangnya pengetahuan akan kebudayaan lainnya. 4. Akomodasi. Dikenal pula dengan sebutan adaptasi. Sebagai suatu keadaan, akomodasi menunjuk kepada adanya keseimbangan dalam interaksi
antara individu dengan kelompok sehubungan dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan. 1. Adanya kontak dengan kebudayaan lain. 2. Sistem pendidikan formal yang maju. 3. Sistem menghargai hasil karya orang lain. 4. Sistem terbuka masyarakat. 5. Toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang. 6. Heterogenitas penduduk. 7. Orientasi ke masa depan. 8. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. 9. Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Nah, yang ketiga, perubahan sosial yang terjadi di lembaga pemerintahan. Dasar hukum otonomi daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang 1945, Amandemen kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam bab itu pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah yang direncanakan sejak Januari 2001 telah membawa perubahan politik di tingkat lokal atau daerah. Salah satunya adalah menguatnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Jika di masa sebelumnya DPRD hanya sebagai stempel karet dan kedudukannya di bawah legislatif, setelah otonomi daerah, peran legislatif menjadi lebih besar, bahkan dapat memberhentikan kepala daerah. Polarisasi penyelenggaraan pemerintah. Sistem pemerintahan. Pengertian sentralisasi. Sentralisasi adalah sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintah secara penuh kepada pemerintah pusat. Pengertian desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri. Namun tidak untuk semua hal. Keamanan, hukum, dan kebijakan merupakan beberapa hal yang masih terpusat, namun tetap ada pendelegasian kepada daerah. Pengertian dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintah pusat kepada pejabat daerah. Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan administrasi saja, untuk kewenangan politik tetap di tangan pemerintahan pusat. Dampak otonomi daerah terhadap masyarakat. 1. Dampak positif, yaitu A. Berkembangnya sosial budaya. B. Memicu kemajuan suatu daerah. C. Memberikan potensi untuk daerah berkembang. D. Sumber daya yang mudah dikelola. 2. Dampak negatifnya yaitu A. Daerah yang miskin akan sulit berkembang. B. Kesenjangan sosial semakin meningkat. Dampak otonomi. Nah, di sini ada yang 4 poin, yaitu perubahan sosial dan dinamika pemerintahan di masa pandemi COVID-19. 1. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. 2. Bentuk-bentuk perubahan sosial. A. Perubahan lambat atau evolusi. B. Perubahan cepat atau revolusi. C. Perubahan kecil. D. Perubahan besar. Yang ketiga, perubahan sosial akibat pandemi. Harus diakui bahwa dampak pandemi COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya.
ragam persoalan yang telah menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat. Bahkan bukan tidak mungkin peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Lebih lanjut, wajah dunia pasca pandemi biasa saja tidak akan pernah kembali pada situasi awalnya. Seorang pikir dan ahli sejarah, Yuval Noah Harari, dalam tulisan artikelnya berjudul The World After Coronavirus yang dimuat Financial Times 20/03/2020 menyatakan bahwa badai pasti berlalu. Manusia mampu bertahan, namun dunia yang kita tempati akan sangat berbeda dengan dunia sebelumnya. 4. Kenormalan baru. Harus diakui, kondisi normal baru akan menyebabkan perubahan sosial termasuk pola perilaku dan proses interaksi sosial masyarakat. Sederhananya, norma baru menekankan pada perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, namun tetap tetap merujuk pada protokol kesehatan yang kemudian harus dibiasakan. Meskipun demikian, kedisiplinan tinggi oleh masyarakat, apalagi data kasus COVID-19 hingga kini masih menunjukkan angka fluktuasi. 5. Dinamika pemerintah di masa pandemi. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini, peran aparatur publik menjadi sangat penting dalam kesinambungan layanan publik. Mengutamakan masyarakat, which thinking, creativity, and inovasi. Layanan publik yang lebih efektif dan responsif di masa krisis. Layanan informasi yang akurat menjamin kredibilitas pemerintah, alokasi sumber daya, dan akuntabilitas distributif dan kepemimpinan kolaboratif. Diakui bahwa tidak mudah untuk mengimplementasikan peran tersebut dikarenakan keterbatasan kapasitas dan kapabilitas aparatur publik sebagai penyedia pelayanan publik.